Iya. Hmm. Kampusnya gitu. Tapi macam mana ni kan ada? Anak. Terus iki mulai. Sudah mulai, berarti sudah kembali ke awal. Berarti mulai. Proses dari program. Jadi kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Selamat Prayitno MPD selaku pengawas pendamping SMP Negeri 1 Bulu, dan juga tidak lupa Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, guru-guru SMP Negeri 1 Bulu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar tanpa ada halangan dan rintangan satu apapun juga. Untuk hari ini alhamdulillah teman-teman kita ini sudah berkumpul, tidak ada yang izin ke saya. Kemarin Ibu Butari mau izin karena memang ada tugas sebagai juri untuk kegiatan pesta siaga di tingkat kabupaten. Tetapi karena pelaksanaannya ini diundur sehingga Butari ini alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan bersama dengan kami semuanya di ruangan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kegiatan ini akan dipandu langsung, disampaikan langsung oleh pengawas kita, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama yang terkait dengan PAK dulu ya, karena kemarin ada usulan PAK itu masih nol aturannya. Ternyata itu aplikasi pada awal dulu yang kami sampaikan kepada teman, kemudian kami data itu dari dinas, kami langsung sampaikan ke teman-teman, ternyata itu rumusnya salah. Sehingga di situ penunjang kalau itu nol rugi kita. Nah ini mesti direwahi ya itu ngumpul ke sidik-sidik kok ini dirumus akhirnya nilainya nol. Terima kasih Bu Tari Bu Bulis kemarin sudah menyampaikan itu, sehingga tadi pagi saya mencoba dengan kiriman dari Mbak Nena, Mbak Nena karena mengikuti Zoom, kemudian dikirimkan ke saya untuk aplikasinya, rumusnya, kemudian saya masukkan, ternyata itu tidak 00 lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terkait nanti untuk tindak lanjutnya, ini kami mengutamakan kepada Bapak dan Ibu yang naik pangkat saja dulu. Sing amarga iki gawe rada akeh. Nggih. Gawe rada akeh. Jadi ini saya utamakan dulu Bu Fitri ini sudah di oke, nggih. Kemudian Bu Kartini masih normal Bu. Ya akan izin dengan yang oh Mas Rafi ya, berarti sudah tidak ada masalah ya. Bu Fitri tidak ada masalah, tulis. Kemudian Pak Haryati alhamdulillah sudah clear. Tinggal nanti untuk teman Bapak dan Ibu guru yang sekiranya Pak saya maju besok, nah itu tak cepat gesek, tak gawe gesek karena memang punya. Kalau memang tenaga saya itu tidak cukup, ya nanti minta bantuan seperti kemarin tim kami kirimkan untuk aplikasinya biar nanti panjenengan sakit isi atau panjenengan itu nanti sakit isi ya bagi Anda sebenarnya bisa ya masukkan tetap dibuka USPK. Tetapi ini saya Bapak dan Ibu ini nanti untuk belakang yang penting itu adalah untuk SKP kita karena di tanggal 31 Desember Januari itu adalah batas akhir untuk persetujuan. 31 Januari itu adalah batas akhir sehingga di Nyuwun Sewu kemarin ada beberapa Pak untuk SKP saya sudah saya ajukan, tetapi kita pikir yang wayah harap sare kok kita kok yura pas begitu akhirnya
disetujui, kemudian di restart kembali, dan kemarin sudah kami restart untuk beberapa bapak dan ibu. Silahkan yang sudah kami restart untuk bisa mengulangi kembali langkah-langkah panjenengan untuk menyusun SKP. Kemudian tadi sudah ada beberapa yang di restart dan sudah kembali lagi untuk mengajukan. Ada 4 yang sudah masuk ke saya, ada 4 teman kita yang sudah mengajukan, dan segera nanti kami akan menyetujuinya. Kalau nanti sudah disetujui, monggo itu nanti bisa panjenengan teruskan untuk langkah-langkah seterusnya. Yang kedua, yang terkait dengan pajak Bapak dan Ibu. Pajak kemarin sudah dibuat Bu Santi matur suwun Bu untuk apa ya, gajinya ya. Itu monggo untuk nanti bisa dimasukkan. Karena apa? Pajak seperti yang dulu saya Bu Hayati ini keliru kangelan. Pas betul apa? Nanti diburu inspektorat seperti itu. Lah oleh karena itu kalau membuat pas terus kangelan wadah PKB ini PMM itu ya ono akun nggih. Belajar ID passwordnya pada mana email panjenengan itu pada mana jadi yang password itu wis pokoknya dari siji gak masalah ya, kalau sulit-sulit mau malah lali bingung kabeh ameh mlebu ya kosongnya jadi padakan semua saja password yang ada di email atau di apapun sehingga nanti untuk memudahkan panjenengan karena eling-eling itu ya rada aku ini sabar. Ya enggak mungkin. Saya juga sama seperti kemarin saya membuat LHKPN itu juga sama. Karena waktu dulu itu yang membuat email itu adalah teman, kemudian itu emailnya masih teman, saya hanya meminta emailnya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian sekarang saya kembali dan sudah saya ubah ke password sehingga saya tidak merepot kocok meneh sudah ada di tangan saya sehingga apapun nanti dokumen-dokumen itu kita yang mengerjakan sendiri. Termasuk untuk kegiatan SKP ini, ya kalau dulu itu, bos, ini emailku, ini loh wis pokoknya mongso borono, lu tak jajakno, sekarang itu ya waktu akannya. Jadi monggo Bapak dan Ibu sedikit demi sedikit kita untuk mendokumenkan dokumennya sendiri. Gak usah nyakiti kocone kalau nanti suatu saat itu diminta untuk dokumen-dokumen itu kocone benar tidak tugas nggih angel golekane dan itu nanti yang repot adalah panjenengan sendiri. Itu jadi untuk pajak monggo nanti untuk disegerakan nggih disegerakan karena memang itu data-data panjenengan di inspektorat itu ada di dinas itu nanti di inspektorat turun dinas nanti turun di sekolah-sekolah seperti itu sampai dengan di bulan Maret Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kemarin untuk yang saya lupa selamat ini kami mencoba berdoa dan sebetulnya untuk masuk di mengikuti ajuan tadi provinsi sehingga kemarin kami harus belajar dari SMP 3 Lasem dan ini teman-teman yang rodok ada gawe yang membuat dokumen RPP dan mungkin dokumen-dokumen yang lain yang diperlukan untuk kegiatan adiwiyata sehingga ngapunten Bapak dan Ibu ini mungkin nanti Bu Sakti datang ke jenengan nagih karena kemarin sudah kami informasikan monggo untuk yang perencanaan itu biar nanti digabung jadi satu di Pusati sehingga nanti Pusati itu bisa untuk membuat rencananya itu ke depan bagaimana. Yang jelas Bapak dan Ibu yang terkait dengan rencana panjenengan kemudian nanti di RPP atau nanti di Pokja itu juga nanti harus sinkron mulai dari awal sampai dengan akhir. Ngoten nggih? Ya. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya sehingga monggo nanti waktu sepenuhnya kami aturke ke Pak Slamet. Oke, kalau memang satu hari ini belum cukup bisa kami tambahkan untuk besok hari Senin. Kalau memang hari ini sudah cukup ya tidak masalah sehingga nanti bisa besok hari Senin kita bisa aktivitas seperti biasa. Demikian sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sugeng Pak Sekri Gubernur, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Nampaknya ini sudah sangat serius. Saya mau menunggu itu harus hati-hati. Tidak sangat siap. Malah nyambut batuk. Bapak Ibu, saya yakin kegiatan hari ini tentang spesial SKP itu sebetulnya dengan lebih menguasai secara langsung praktek, buka langsung kerjakan itu jangan. Karena saya apa? Karena saya tidak bisa membuka PMM, tidak ada akses untuk membuka PMM untuk menulis. Tapi secara teori sedikit-sedikit saya belajar, termasuk belajar dari panjenengan. Saya hanya menyampaikan istilahnya pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dengan bisa lakukan di kegiatan input LHK. Bapak Ibu, panjenengan ini saya sudah buka aplikasi PMM, kemudian masuk di pengelolaan kinerja, gitu ya. Sudah mulai mengecek biodata, kemudian mulai pengembangan kompetensi. Itu gitu. Beres ya? Total semua? Beres semua? Iya. Kenapa? Masalahnya apa? Nah, maksud saya ini, saya ingin mencoba memberikan alternatif, memberikan pertimbangan. Kira-kira yang aktivitasnya itu meringankan panjenengan. Yang jelas di RHK ini dalam satu semester minimal itu 32 poin. Betul ya? 32. Kalau jenengan mau merencanakan lebih dari 32 poin ya boleh saja. Akan tapi lebih tenang kalau kita merencanakan itu terus bisa kita laksanakan semuanya, itu akan lebih puas. Kita patok 32 poin terus kita capai 32 poin itu sudah luar biasa. Daripada kita memasukkan RHK kita 36 poin terus kita hanya bisa 32 poin, berarti masih ada 4 poin yang belum tercapai. Itu juga akan jadi dalam hati kita itu ada ganjalan. Kenapa 4 poin? Meskipun secara administrasi sanksinya tidak ada, karena mungkin pada waktu ada penjelasan dari Dirjen GTKP pengembangan Bu Nunuk itu menyampaikan kalau jenengan memasang RHK masalah RHK 32, 30 sampai 40 mungkin, tapi sudah mencapai 32 ya sudah cukup, sudah boleh baik. Tapi dari diri kita sendiri masa 8 poin tidak kita capai, nanti ya secara moral kita menjadi beban sendiri. Oleh sebab itu ISO 32 pas kita penuhi itu akan lebih bagus. Perencanaan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Jadi saya mau menampilkan lewat Bu Santi, Bu Santi masih jalan-jalan.
kirim lewat WA-nya cukup sampai. Ini pun belum hari ini kan. Jalan Pak Kabel. Dia lamongan ini. Bapak Ibu, saya mungkin jenengan di KMM jenengan muncul beberapa di kolom RHK itu ada kompetensi, kemudian ada mungkin kegiatan beberapa alternatif kegiatan. Itu kita klik satu poin peningkatan kompetensi, kemudian kita sudah ini jangan masukkan dulu, ini hanya sebagai gambaran saja. Gambaran RHK yang barangkali ada di situ, ada 18 poin di situ. Ini hanya di satu yang saya kira satu di saya. Tulisannya kaget Pak. Tulisannya malah kaget. Kalau ditayangan yang tidak bawa HP. Yang di HP-nya bisa. Klik mulai. Kalau mau ada kartu Ya, kita kene ngono ya. Kene lho. Praktik pembelajaran itu kan masih ikhlas Benda lima ya. Singapura. Dan ini mah setiap jam 7 sampai jam 9 nanti ya bisa dapat terus sertifikatnya di apa-apa ya karena jadi tapi paling gampang loh paling gampang gitu tapi ya tahu kita tapi paling gampang itu dulu bulan ya gawe salat dan mau senang aku salat itu kalau singgung bener-bener kita iki ada aksi nyata kan sama aksi nyata gawe piro ada suci gawe piro sak semester jumlahnya udah 32 kalau tambahnya kan kita naik wes ya 32 ya
Đâu có ngoài để tăng lên. Kalau percaya sih kan dia kan loh. Jenis lain. Kita bilang. Terus pokoknya isi tak foto soalnya. Bismillah. Aja lah Bapak Ibu, pada awal munculnya SKP ini di kinerja BKN itu sudah dimulai di tahun SKP 20 harmonis ya. termasuk SKP saya yang kedua di kinerja BKN itu sudah mulai seperti saya menghayati mungkin yang perlu terisi SKP yang di kinerja BKN. Kemudian kinerja BKN bekerjasama dengan Dikbudristek masukannya ini di BMN agar panjenengan sering memanfaatkan platform BMN untuk meningkatkan kompetensi panjenengan, karena di sana kita tahu di BMN banyak fitur-fitur yang perlu sering kita buka, dari perangkat ajar, kemudian komunitas belajar, ada yang ditambah baru ini pengelolaan kinerja dan pelatihan mandiri. Nah, itu yang perlu kita buka, karena di dalamnya sangat menunjang tugas-tugas kita sebagai pengajar. Bapak Ibu, tujuan utama untuk memasukkan pengisian SKP secara daring melalui BMN ini ya itu, karena dari hasil rilis pemanfaatan BMN yang kemarin kita pernah di-share, masih relasi persentasenya masih relatif kecil pemanfaatan. Bahkan ada yang belum pernah buka, apalagi mengikuti pelatihan mandiri kemudian sampai memperoleh sertifikat. Nah, Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja ini dicantumkan rencana hasil kerja di situ. Itu semuanya adalah terkait dengan tugas-tugas kita. Tugas kita sebagai seorang guru, kemudian ada poin-poinnya yang sudah seperti angka kredit, ini ada poinnya, satu kegiatan berapa poin, kalau ada durasi waktunya sudah ada ketentuannya. Bapak Ibu, ini kumpulan dari RHK yang ada di sini. Ada catatannya
yang jelas untuk mengisi LHK kita, sekolah juga perlu pengisian itu mempertimbangkan rapot pendidikan yang sudah dirilis, sudah ada, sehingga nanti semua Bapak Ibu itu perlu komunikasi dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah pun punya kewajiban untuk merencanakan kinerja panjenengan sehingga dapat meningkatkan rapot pendidikan, bisa memperoleh delta kenaikan yang lebih lagi. Harapannya begitu, sehingga kita tidak boleh semua ini sama buat sertifikat, semua tidak, tapi juga harus ada kegiatan yang lain yang perlu dipertimbangkan juga dengan terkait di rapor pendidikan. Termasuk di sana kita mungkin ada yang salah satu membuka rapor pendidikan. Mungkin Pak Lihatnya, Pak Bu Santi bisa menampilkan rapor pendidikan yang ada di desa satu. Yang merah apa? Yang merah apa? Kualitas pembelajaran. Berarti nanti Bapak Ibu untuk itu lebih mudahnya mungkin di prioritas rekomendasi mungkin ada poin-poin yang itu ya, yang kelihatannya tidak ada yang merah tapi yang kuning, kuning turun, sampainya turun, kemudian ada yang hijau sampainya juga turun, sama nanti yang dicapai yang kuning-kuning. Berarti selain kualitas pembelajaran, itu utamanya juga ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Itu Bapak Ibu guru nanti disebar, dibagi sehingga bisa tercapai semuanya. Tidak semuanya sama Bapak Ibu guru hanya pada LHK-nya pada kualitas pembelajaran, tapi ada yang dibagi di literasi maupun numerasi. Melihat hal ini Bapak Ibu, berarti sekolah kalau melihat dari rapor pendidikan sepertinya tidak lagi membuat pembagian tugas tambahan itu seperti standar, tapi mengarah kepada 6 poin penting di situ. Sehingga nanti pada saat perlunya kualitas pembelajaran berarti nanti ada standar proses, standar penilaian, juga standar isi terlibat pembelajaran. Kemudian untuk literasi mungkin ada tim literasi, ada tim numerasi, tim keamanan, tim sekolah, itu sesuai dengan yang ada di itu. Harapan saya ke depan seperti itu, karena kita sudah mengarah pada rapor. Sehingga pada saat ini, pada saat ada pengisian LHK seperti ini, tim kualitas pembelajaran nanti siapa saja yang dipilih untuk melakukan memasukkan LHK di sana, siapa saja itu bisa dikondisikan. Begitu juga untuk tim literasi maupun tim itu yang penting Bapak Ibu. Karena kayak ini SKP pendidikan kinerja pendidikan adalah dalam rangka peningkatan rapor pendidikan. Tidak hanya logikanya Bapak Ibu, panjenengan melakukan LHK di kinerja di kualitas pembelajaran. Berarti Bapak Ibu guru tersebut yang mengisi poin itu nanti melakukan pembelajaran di kelas,
itu sesuai dengan yang jenengan rencanakan pada siapa yang perlu ditingkatkan di RHK itu mengarah ke sana. Otomatis nanti anak pada saat AMBK maka otomatis akan memberikan jawaban yang sesuai yang sudah dilakukan di sekolah, sehingga di kualitas pembelajaran ini anak menilai kegiatan pembelajaran di sekolah, menilai kegiatan lingkungan belajar yang sesuai yang dikehendaki di rapat pendidikan itu. Tiganya seperti itu. Termasuk untuk literasi numerasi itu anak juga diarahkan ke sana. Dan tim yang untuk peningkatan literasi sehingga anak terbiasa berliterasi, baik mulai kegiatannya, hasilnya, produknya dan sebagainya, perencanaannya itu semuanya ada bagian, ada tim-tim yang menangani. Bapak Ibu, itu gambaran awal korelasi antara rapor pendidikan dengan RHK yang panjenengan masukkan, kompetensi panjenengan yang ingin panjenengan tingkatkan, yang menuju ke arah peningkatan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini 18 RHK ini poin-poinnya kita coba bahas sebentar Bapak Ibu. Nanti setelah itu ada semacam diskusi dari sekolah ini untuk bisa mengisi RHK sehingga bisa memacu, bisa meningkatkan rapor pendidikan di itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sebelum AMBK terutama untuk kelas 8 itu diupayakan untuk ada tambahan kegiatan yang terkait dengan AMBK itu sendiri, baik literasi, numerasi, structuring jarnya, pengujian karakternya, itu difokuskan di kelas 8 itu akan lebih bisa memacu kegiatan peningkatan nilai rapor pendidikan, karena kita dinilai rapor pendidikan secara nasional dari sana. Fokusnya nanti di kelas 8 sejak awal sudah. Tapi tampaknya karena tahun ajaran itu mulai Juli, kemudian AMBK-nya sekitar September, Oktober, November itu, berarti otomatis mulai di kelas 8 awal masuk itu panjenengan sudah mulai menunjang untuk literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebinakaan sekolah, dan juga tentang pembelajarannya. Nah, di situ fokusnya. Sekali lagi, untuk pengembangan ini bisa dilakukan semua siswa, karena kita belum tahu siswa mana yang akan dipilih sebagai sampel untuk mengisi untuk mengikuti AMBK, sehingga setiap kegiatan semua siswa, kalau semua siswa tahu, insya Allah siapapun yang dipilih akan memberikan jawaban yang relatif sama. Dan ditekankan bahwa kadang-kadang di karakter, di survei jan itu anak-anak masih mengingat kejadian-kejadian yang di SD. Padahal untuk AMBK itu adalah kondisi pembelajaran di sekolah yang dihadapi saat ini di SMP. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Baik, kita mulai. Nomor 1, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan studi banding, mungkin juga webinar. Nah, itu satu kegiatan setara 4 poin. Bukti sertifikatnya ada bukti sertifikat
khususnya dari penyelenggara. Durasi, jumlah jam seminar, loka karya, konferensi, dan seterusnya tidak ada batas minimal dan maksimal, sehingga mungkin webinar dengan hanya 12 JP dan sebagainya bisa dijadikan sebagai bukti. Dan dengan saya harapkan memulai setiap kali ada bukti ini sertifikat ini langsung dengan scan, dengan simpan di file panjenengan yang suatu saat nanti bisa lebih mudah di-upload. Di setiap satu semester Bapak Ibu kita panjenengan lalu mengupload data sesuai dengan poin-poin yang kita cantumkan di RHK minimal 30 poin. Ini jenengan ini lebih mudah dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau panjenengan ikut seminar atau kegiatan ini selama 6 bulan mendapat 8 sertifikat, tidak perlu harus setiap malam mengikuti webinar. Sebab saya melihat di tayangan-tayangan sosial media, meme atau mungkin anekdot atau mungkin sindiran-sindiran, dulu saya ini tambah administrasi, besok pulang awan barang administrasi, pergi webinar. Tidak setiap hari seperti itu. Bila bisa tidur jadi. Kadang-kadang kita merasa mengeluh kok berat jadi guru. Tidak ada yang berat begitu. Semua pekerjaan itu ada risikonya, ada senangnya, ada tidak senangnya. Tidak senangnya ya kalau hati kita tidak senang. Kalau hati kita senang, apapun beratnya tetap jadi senang. Kalau ini saya kira tidak perlu tidak ada yang perlu pusingkan. Tinggal dengan bisa bagi waktunya tidak. Webinar bisa diikuti di PMM itu sendiri, di pelatihan di situ ada webinar kapan dilaksanakan. Sudah ada jadwalnya, dengan bisa mengikuti. Kemudian kita bisa membagi waktu. Di malam hari mengikuti webinar bisa sambil makan malam, bisa sambil ngomong bisa sambil mengikuti. Kemudian jenengan dapat sertifikat. Intinya kan gitu nih. Jadi ilmu ini masuk itu ya tambahan. Dampaknya seperti itu. Jangan dikuat. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini gampang lagi Bapak Ibu. Makanya saya di akhir refleksi Monef UKM kemarin selalu di setiap sekolah Bapak Ibu selalu menyarankan membuat komunitas belajar, diberi nama sudah diberi nama Kantong Smart. Ada singkatan? Kantong itu ada Pak. Iya. Semangatnya semangat Merdeka Belajar. Oh, bagus. Oke, Kantong Smart. Itu bisa didaftarkan di komunitas belajar di PNN. Sudah ya. Misalkan ada kegiatan, mungkin ada syarat-syaratnya masuk komunitas belajar. Tidak. Menyelesaikan itu apa Dua kurikulum merdeka dan satu lagi bila harusnya masuk, jangan dibiarkan kosong kantongnya, jangan diisi praktek baik, peran berbagi praktek baik. Misalnya panjenengan ini mudah Bapak ya,
seakan-akan jenengan mengajar di kelas dengan model pembelajaran ini. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang baik, barangkali model pembelajaran yang diterapkan ini bisa kita pakai di video, disimpan di kantong semua. Tentunya juga tidak boleh lupa administrasi pendukung yang lain, daftar hadir, atau tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan ketua kombel. Sudah ada ketuanya? Ya, tanda tangan, ada stempelnya. Sekolah ada stempel kombelnya, itu akan lebih mendukung. Ini semua Bapak Ibu pun bisa praktek di sini, berbagi praktek baik. Si guru olahraga ya praktek baiknya mungkin sampai meraih prestasi juara wali, juara 2 di kabupaten, itu diceritakan dari awal, ada bukti pendukungnya, diceritakan di sini, dilaksanakan di Kombel pada saat kapan, hari kapan, tanggal berapa, jam berapa, nah, itu durasinya 2-3 jam setara 4 poin. Ini kalau tidak cukup dalam 1 hari, tapi eman-eman kadung cerita dipedot itu eman-eman sekalian diselesaikan. Mungkin 1 kombel ini dalam 6 bulan, ini ada sekitar 20 minggu. Berarti 1 orang guru dapat 1 kali praktek baik untuk pembelajaran, dapat 4 poin, kan begitu. Kemudian ini bisa dipahami Bapak Ibu, praktek baik durasi ini ditandatangani, ada sertifikatnya, ditandatangani ketua kombel, kemudian kepala sekolah atau ketua MPMP atau dinas, kalau di praktek baiknya di MPMP. Kalau jenengan cerita di sini, kemudian jenengan ceritakan lagi paparan praktek baik di MPMP, tadi jenengan 2 kali kegiatan dapat 8 poin. Tapi tentunya juga sesuai dengan RHK yang jenengan susun, jenengan masukkan di sana. Kemudian yang ketiga, mengikuti meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ditandatangani kepala sekolah atau pihak dinas. Jadi misalnya saya coaching, maka tandatangannya dari tapi kalau misalnya Bu Anis dikocek oleh Pak Sugeng, itu tentang cukup dari kepala sekolah. Terus saya ke guru, itu juga cukup dari kepala sekolah. Dengan sebagai peserta coachingnya. Kalau coach, nah itu yang melakukan sudah besok kegiatan coaching ini belum. Yes. Nah, itu nanti belum sampai di bisa sudah. Coaching itu kegiatan percakapan di luar pembelajaran. Misalnya Bu Santi ingin menyampaikan punya keresahan, punya ada kegiatan bisa menghubungi kepala sekolah atau saya, Pak, saya ingin mendapatkan kegiatan coaching dengan panjenengan, maka ada kesempatan. Saya tidak mungkin tahu permasalahan jenengan, yang tahu permasalahan jenengan sendiri, dan mungkin jenengan perlu pencerahan, mungkin perlu alternatif penyelesaian, bisa dengan konsultasi, bisa dengan coaching.
Di ke depan mungkin kegiatan supervisi itu arahnya seperti coaching, dengan coaching ya, tanya jawab. Coaching sesama guru juga bisa. Nah ini coaching itu semacam mencari penyelesaian dengan cara berdiskusi personal. Antara konseling beda dengan coaching, konsultatif beda dengan coaching, mentoring juga beda, fasilitatif juga beda. Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan materi itu mungkin lain waktu. Kalau penting ini dulu selesai gitu ya. Soalnya ini yang paling mendesak. Kemarin waktu divisi Ibu Lestari Pak, usul itu SKP saya usahakan bisa belajar tanya. Kemudian Bapak Ibu ini coaching sudah, mentoring itu seperti kaderisasi Bu Tanti oleh mentornya Bu Hadis. Kurikulum itu kalau ini diskusi itu mentoring, memberitahu kegiatan-kegiatannya. Kemudian meningkat nomor 4 ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dilakukan oleh guru kepala sekolah. Ini guru atau kepala sekolah yang lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PN. Ini syaratnya. Kalau aksi nyatanya sudah lolos di PMM baru boleh melakukan penelaahan. Tapi kalau belum, dengan belum pernah lolos, ya tidak bisa memasukkan LHK. Ya, kalau langsung dari mungkin uraian saya jenengan masih merasa belum puas, silahkan langsung masukkan menonton supaya tidak lupa. Termasuk nomor 5 ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek, lulus menjadi penelaah cerita praktek ujian seleksinya. Ini harus masuk di PMM dulu. Juga penelaah perangkat ajar harus lulus PMM dulu. Kemudian penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagi. Konten unggulan yang terbit pada menu telah melalui kurasi. Nah, berarti maksudnya jenengan menampilkan kegiatan, kemudian dijelaskan dalam bentuk video, dalam bentuk konten, ingin ditampilkan di media sosial, berarti harus lolos dulu di melalui kurasi pihak PMM. Kemudian nomor 8, narasumber, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. 8 poin. Narasumber berbagi praktik baik. Semua guru dapat jadi narasumber berbagi praktik baik. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam kombel baik intrasekolah maupun daring. Nah, ini untuk bukti fisiknya juga sertifikat tanda tangani oleh ketua kombel dan kepala sekolah. Misalnya Pak Sapa atau Pak Haryati di rapat pendidikan ini terkait. Kedua, dalam penyusunan AKAS, dalam penyusunan RKT maupun AKAS, itu ada kaitannya dengan rapat pendidikan diuraikan sehingga Bapak Ibu itu semua tahu RKT kita tahun ini seperti ini, RKS-nya
itu yang untuk berbagi praktik narasumber juga boleh. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Ya, ini yang kita tanyakan Bu Lis tadi. Persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tidak lanjut. Ini berarti ini bisa dilakukan oleh sesama guru. Jadi Bu Anis dengan Bu Indah misalnya melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Mulai persiapan berarti perangkat modul ajarnya, kemudian observasi kegiatan pembelajarannya, kemudian ada diskusi tidak lanjut setelah kegiatan praktek pembelajaran. Ini semua guru berhak menjadi partisipan observasi, bisa ketenan. Tentunya ada dokumen, ada foto, minimal foto kalau dokumen-dokumen yang itu yang dilampirkan tentu ada observer, kemudian yang diobservasi ada yang mengetahui kepala sekolah, misalnya RTP-nya tanda tangan oleh seperti kegiatan supervisi supervisi akademik, ada dokumen yang diamati apa saja, pembukaannya bagaimana, kemudian kegiatan inti suaranya, pembelajarannya berdiferensiasi atau tidak dan sebagainya diamati, ada hasil rekomendasinya. Ini bisa ditenan. Ini sangat mudah sekali. Bedanya dengan lesson study, kalau lesson study pengamatnya itu lebih dari satu. Ada unsur dari kalangan akademik. Kalau itu lesson study yang beneran, ada kalangan akademik dari universitas, ada ahlinya. Tapi kalau ini jenengan sebagai observasi pembelajaran ini hanya cukup satu orang. Kalau di lesson study yang diamati adalah aktivitas siswa, tapi kalau ini semuanya aktivitas guru, aktivitas siswa diamati. Ini mudah Bapak Ibu, ini mudah. Laporannya juga satu observasi, tentu ada laporannya juga. Jadi satu orang ini 8 poin. Kalau di sini ada 100 bagian 8 poin. Kemudian di sini akhirnya kalau kegiatan partisipasi ini muncul berapa? 8 atau 4? Untuk yang kompetensi ini melalui peran ini di situ, yang ini di situ ada partisipan observasi ya. Itu ada 8 poin ya. Kemudian Bapak Ibu, peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Tidak dibatasi, penyelenggara kegiatan itu tidak dibatasi asal percaya. Yang Bapak Ibu sering di grup WA itu muncul undangan untuk kegiatan fintech, kegiatan pelatihan itu kadang-kadang ada yang dipercaya, ada yang tidak. Hati-hati. Kadang-kadang hanya menginginkan data jenengan, jika mungkin rekening jenengan bisa dikuras, informasinya sampai sejauh itu. Hati-hati. Kemudian yang ke-10, ke-11 meningkatnya potensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini sesuai kebutuhan. Nah ini di rapor pendidikan itu muncul kegiatan apa yang kurang, misalnya disiplin positif, maka jangan cari topik yang terkait dengan disiplin positif. Di situ ada kegiatan bebas dari perundungan.
pelatihan dari kegiatan yang terkait dengan perlindungan. Itu ya, kegiatan pelatihan mandiri ini masing-masing Bapak Ibu guru bisa berbeda kegiatan yang diikuti. Pelatihan mandiri yang diikuti bisa berbeda. Kemudian yang 12, meningkatnya kompetensi peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktek dalam kegiatan dengan potensi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, tadi saya sampaikan ini tadi. Maksimal 3 kegiatan. Jadi kegiatannya kalau dalam 6 bulan 3 kegiatan itu berarti sudah mencapai poin yang benar. Tapi harganya semuanya ya sebagai coach, sebagai mentor, fasilitator. Kemudian Bapak Ibu menyusuri ini ada melalui tahap pendaftaran seleksi, juga penyusun praktek baik, penyusun cerita praktek ini juga harus melalui ceritanya sudah terbit di PMN. Nah, ini untuk makan waktu. Oh, yang ada seleksi, ada yang syarat-syarat itu. Untuk tahap awal ini dengan dari dulu tidak apa-apa. Ini boleh gampang sih. Pengamatan, observasi, terus harus cari sertifikat itu relatif lebih mudah. Meningkatnya kompetensi peran sebagai peraih penghargaan. Saya yakin kalau penghargaan yang terkait dengan bidang pendidikan itu langsung bisa di. Jadi kalau mendapatkan penghargaan dari PMI belum tentu. Penghargaan sebagai kepala kunjung juga belum tentu. Tingkatnya juga mungkin daripada ragu-ragu kita jangan pilih. Kecuali kalau yakin ini sudah dalam bidang pendidikan, apalagi yang sampai tingkat nasional masih agak jauh. Ya sifatnya masih ragu-ragu, jangan ambil. Juga ini termasuk agak berat, meningkatnya kompetensi. Nomor 15 ini peran sebagai penyusun perangkat ajar. Dengan ini penyusun perangkat ajar berat ini, harus kompeten banyak. Makanya poinnya juga banyak. Saya sudah terbit di PMN. Dan itu tak sulit menembus ke sana. Jangan pilih saja nomor 15 jangan dipilih. Boleh. Pak, disebutkan Satera mengunggah perangkat ajar dan bisa diakses oleh seluruh guru di PMN. Jika kita mengunggahnya di perangkat ajar di aplikasi PMN, itu saya sudah mencoba kemarin. Nah, perangkat kita diakses oleh seluruh guru di Indonesia. Bukti penggunaan kita cukup tinggi, kan buatan mencukupi ya Pak. Disebutkan tertera bahwa perangkat ajar yang diunggah di PMN dan bisa diakses oleh seluruh guru di Indonesia. Menurut pemahaman saya, mungkin saya yang salah nih, dari hilers. Kita mengunggah di aplikasi PMN itu kan ada perangkat ajar. Kemudian sudah kita ikuti langkah-langkahnya, kemudian terbitkan. Saya sudah mencoba satu kemarin, terbitkan dan
itu kan nanti diubah. Tentu dengan ini sudah ada linknya kan. Nah, saya kira kalau sudah masuk di sini, sudah menu di perangkat ajar di PNN, saya yakin bisa masuk. Jadi cukup linknya saja. Iya, cukup linknya. Karena ternyata itu setelah saya membuka perangkat ajar itu ternyata di dalamnya rinci Pak. Jadi nggak full perangkat ajar itu badan. Di situ terbagi lagi jadi modul mapel, kemudian bahan ajar, termasuk video-video yang kita unggah di YouTube. Yang lain itu ada modul project. Nah saya nyoba di modul project. Dan ternyata itu di ACC kemudian banyak yang download jadi Linknya itu ya. jadi hanya linknya saja sih. Angkat seminar dengan perangkat ajar ini kita juga belajar buka-buka untuk bisa memasukkan perangkat ajar itu ada 2 syarat. Harus lulus aksi nyata, lulus topik sampai aksi nyata. Itu juga yang pertama kurikulum merdeka, yang kedua bisa milih antara P5 atau perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Setelah itu dia lolos baru dia nanti bisa mengupload. Makanya nilainya Intinya di pelatihan lain itu topik keduanya itu harus sudah selesai sampai aksi nyata. Kalau tidak bisa. bukan topik. Kurikulum merdeka dan kalau memang mau modulnya itu objek perencanaan pembelajaran. Kalau ada di project berarti harus P5-nya. Nah, ini lebih jelas juga. Makanya berat, makanya poinnya banyak. Pelatihan mandiri satu topik saja belum lulus. Belum jabatan pendidikan mau memilih RHK ini kan juga tidak mungkin maksudnya. Nek saya belum tahu dulu aksi nyata dan sebagainya belum tidak saja untuk memilih RHK ini. Maksudnya itu. Daripada nanti selama 6 bulan dengan tidak bisa mencapai ini, ya kan tidak bisa poin. Sudah bisa dipahami ini Bapak Ibu. Nomor 716 meningkatnya potensi peran sebagai peserta praktek magang di Indonesia. Tanya dulu praktek magang di tempat lain itu magangnya magang apa? Mungkin sesuai dengan iya. Kita masih sulit. Jam kerja kita saja mau magang itu bahas bulannya ngaji. Kecuali kalau sore hari makan di nomor 17 meningkatnya potensi kali peran sebagai penggerak komunitas belajar. Penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus. Jadi di sini ada pengurusnya selain ketuanya Bu Santi, ada lagi sekretaris sih. Belum ini. Mungkin nanti bisa disusun lebih lagi yang kiranya bisa komunitas belajar aktif. Sertifikat, buktinya sertifikat yang terdapat di kepala sekolah. Nomor 18 keparan sebagai peserta program pelatihan jika tembakan dengan jangka menengah. Pelatihan ini yang sama dengan BIMTEK tadi. Mungkin bidang kebunan dan bidang daerah juga sulit dijangkau. Jadi yang sederhana yang mungkin bisa kita
terpenuhi, kita yang satu, kemudian nomor 2, nomor berapa? latihan mandiri. Ya, latihan mandiri BFF. Observasi kan itu. Ini berapa? Ini nomor 9 ini. 9, kemudian ini 11. Sederhana sementara itu ini bisa dengan pertimbangkan dan sekali lagi masing-masing dari panjenengan bisa untuk menentukan kehakannya karena lebih baik kalau diskusi dengan para sekolah supaya nanti pada saat dengan memasukkan data sudah matang dan tidak diedit lagi, tidak digonta-ganti lagi. Soalnya nanti kalau sudah dengan isi sudah yang poin pilih 32 poin, kemudian di situ ada ajukan tujuan itu. Nah, kalau sudah ajukan tujuan dengan masih ada satu kesempatan lagi untuk edit. Setelah itu tidak hanya edit, hapus berarti mengawal dari awal dan kemudian ada setujui. Kalau sudah setujui tinggal melakukan prakteknya. Kira-kira itu mengisi data. Di SKM itu tidak ada data saja, ada slide data itu ada di praktek pembelajaran komunikasi dan tugas tambahan perilaku kerja. Kalau tugas tambahan itu seenaknya baik, mari kelas, berpikir itu saja. Bukan isi gak apa-apa. Kalau jenengan berdahara bos masukkan, sulit buat laporan bos itu masukkan. Bukti untuk kerja itu laporan. Makanya laporan oleh kelas mungkin 6 bulan kan sudah biasa dengan laporan siswa. Mungkin nanti diseragamkan Bu laporannya oleh kelas. Dan copy paste tinggal diisi jumlah siswa sekian, laki-laki, perempuan sekian, kegiatan pembelajarannya mungkin secara umum sikapnya baik. Kemudian kalau berpikir selama piket itu, selama dengan yang menggunakan piket itu terjadi peristiwa apa, tapi tidak mungkin di konsep satu halaman, 2 halaman dan 1 semester sudah cukup, sehingga diubah baiknya maksimal 10 MB itu terpenuhi. Itu nih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, tidak terasa sudah jam 11 sampai jam berapa ini? Ini isi dulu ya, kan? Saya dulu baca dengan barangkali nanti. Nah, oke, Coba dulu ya Bapak Ibu. untuk perilaku seperti isian DP3, orientasi pelayanan, kolaborasi, loyalitas dan sebagainya. Sambil isi beri satu istirahat itu minum dulu. Saya juga Nanti diambilkan gitu. Ya, sesuai dengan kalau kita mengacu pada rapat pendidikan
Terima kasih Bu Bulis. Nyuwun sewu kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwa yang terkait dengan SHK atau SKP panjenengan itu nanti memang itu bisa itu sesuai dengan tata tertib. Ini yang tadi yang sudah disampaikan bahwa tata pendidikan kita itu yang statusnya itu sedang ya. Itu adalah yang pertama kualitas pembelajaran, yang kedua adalah kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Ada 3 bagian itu. Kalau nanti seandainya itu nanti dibagi A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan ini, aku khawatirnya itu aku untuk bagiannya ini setahuan khawatirnya ngoten itu. Kekhawatiran saya seperti itu kalau memang itu saya bagi sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, ini pripun? Ini ada usulan Bapak dan Ibu yang Bulis usul untuk nanti. Saya tanya. Oke. Ya saya khawatirnya seperti itu. Mulai tak bagi. Pak, saya tidak bisa seperti ini kok. Pak, saya tidak bisa untuk menyelesaikan itu. Apa tidak menentukan? Jadi ini sama bagi-bagi tadi itu. Tapi yang bersangkutan apakah itu nanti serta dengan pembagian saya atau tidak itu patutnya saya. Sehingga menurut saya ini pokoknya panjenengan, kalau panjenengan itu merencanakan A, maka panjenengan itu nanti ke depannya sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan karena saya memilih A. Seperti yang semua saja, yang saya lihat, kalau guru itu menuju ke institusi pembelajaran, kepala sekolah itu ke institusi, dan kembali ke depan sekolah, semua ya, institusi lalu dari situ dia berarti kan semua jadi itu aja. Jadi kalau menurut saya seperti itu, kalau saya membagi ya bisa, tapi saya takut teman-teman itu tidak. Nah itu Pak, untuk bagian itu kira-kira apa sih tak lakoni enggak? Nah monggo, ini saya tidak menggunakan panjenengan semuanya, ya, tidak menggunakan panjenengan semuanya. Monggo itu sesuai dengan rencana panjenengan. Kira-kira sing tak lakoni kok mengarah itu apa? Ada yang tidak ngastolik tapi ya seorang ngasto yang bicara tentang kalau dia orang orang ada belum? Dengan naik apa dia apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu kita buat kesepakatan yang bisa kita sepakati, kita tentukan ya. Untuk yang poin 1 di situ partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium ya. Karo PPPD laporannya kami dia laporannya nih. Dia laporannya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Monggo ini mau bebas yang sekiranya panjenengan bisa memenuhi ya, ampun banyak-banyak nanti nggak tidur jadinya. 2 hari Maret, Pak. Kemudian ditambah kita ke berikutnya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik seperti hari ini nanti kita dokumenkan sebagai praktik baik ya. Nomor 2 ini poinnya 4. Kita rencana di Kombel kita ini minimal kegiatan 3. Minimal kegiatan berbagi 3 khusus di Kombel kita. Monggo kita sepakati badai berapa?
Jangan banyak-banyak karena 6 bulan. Ampun 2, minimal 3. Sekalian direncanakan, misalnya 3 itu berapa? Kan dengan sama Bu Wasit, Bu Pembelah itu bisa untuk berbuat pembelah. Jadi saya yang mau membeli itu Ini rencana 3 nggih. Kemarin sempat ngobrol dengan guru penggerak kita. Jadi jika diminta saya siap, Bu Asis siap, tinggal satu lagi. Monggo Pak Safa mungkin yang ilmunya tinggi bisa dibagikan ke Bapak Ibu guru sebagai praktik dari tiga, minimal 3. Kalau panjenengan misalkan ngesake 6, ya komitmen di awal. Ayo kita nanti praktik baiknya 6. Kalau mau banyak komitmen di awal gitu. 3 nggih. Nggih. Nilainya banyak Berarti saya bermomak kalau Terus kemudian kita ke poin 3. Nah, bebas pilih. Yang kerja monggo diklik berapa kegiatan kantor panjenengan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching. Lanjut, penelaah boten bisa nggih. Penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik, penelaah perangkat ajar, tidak usah, kita lewati saja. Kemudian kompetensi melalui peran narasumber. Yang sampai partisipan observasi boleh diklik. Gak ada. Dari 2 orang gitu. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan PMM. Yo, ini sebenarnya rodok gampang, Bu. Bahan sama bahan. Kalau kita lihat, insya Allah gampang. Jadi asal ada niat untuk mengajarkan senjata itu gampang. Kita melakukan gitu. Jadi saya Bu Anis dan teman-teman ini kemarin buktikan gampang kok dapat sertifikatnya. Saya gampang saya bilang jangan banyak dua Gini loh Bu, kalau gini pengalaman saya, kalau panjenengan belum pernah senjata justru gampang. Yang susah itu saya karena saya sudah punya beberapa sertifikat yang nggak kepake. Justru yang gampang-gampang sudah terlewati. Poin 1 kurikulum merdeka, panjenengan foto, sosialisasi kurikulum merdeka, sudah jadi nanti umpan balik dari teman-teman 5 orang cukup. Terus merdeka belajar sama panjenengan foto, sosialisasi, ada umpan balik 5 cukup dapat sertifikat. P5 project profil pelajar Pancasila, panjenengan sosialisasi boleh ke guru, boleh ke anak, foto umpan balik 5 cukup. Dan nggak lama insya Allah balik. Kalau lihat insya Allah gampang Bu. Yang pertama kita mengadakan webinar itu menghitung 2 kegiatan saja yang dilakukan. Terus yang dari sekolah 4 kali sampai 12. Terus kalau misalnya Sebentar dulu. 3 kali Itu yang peserta praktik baik ya. Itu pasti disepakati 3. dari itu kan sudah 12. Tambah Enggak masalah Bu, kita tuh di atas 32 enggak masalah. Maksud saya kalau ini kalau misalnya Iya, kalau 2 cukup monggo. Pilih yang paling gampang aja.
Pindah. Pindah. PMM beres ya. Dalam sing tulisannya PMM yang 26 sama G. Nanti kalau kesulitan siap membantu. Saya siap membantu jika ada teman-teman yang kesulitan Bu Rini, Bu Tari. Oke. Nanti kalau kita udahankan materinya 2 kayak ini. Saya bantu. Pertanyaan siap. Ini yang ke bawah saya boleh silakan. Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik di PNS itu sebenarnya enak Bapak Ibu. Kita hanya video edit sedikit diupload itu sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Tapi kita sih harus niat. Kalau nggak meluangkan waktu dia nggak bisa. Kemarin sempat Pak kita itu berombol bikin aksi nyata kenal-kenal berhasil. Tapi Pak perangkat ajar. Yang terakhir ini perangkat ajar nih. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet itu susah. Sepemahaman saya sampai tadi malam saya itu share dengan teman-teman saya di luar kota bahkan luar provinsi terkait perangkat ajar. Itu nanti kita apa tuh buktinya? Saya sudah nyoba upload dan sudah di-download oleh hampir 100 orang hari ini. Hari ini saya cek 80 sekian orang. Nah, sebenarnya buatan sulit, nggak sulit sama sekali. Cuma kita harus niat memang menerbitkan perangkat ajar kita. Syaratnya kurikulum merdeka harus lolos, kemudian perencanaan pembelajaran harus lolos jika panjenengan mau mengupload modul ajar atau modul project jika panjenengan harus lolos di profil belajar Pancasila. Untuk lolos profil belajar Pancasila itu gampang Bapak Ibu kalau niat, tapi kalau tidak gitu tadi poinnya pun lumayan kalau kita bisa mengupload di PLN. Ini sampai di sini sampun ke sampun. Selanjutnya sendiri-sendiri apa bareng lagi? Ini saya tak dulu. Tak cepet loh Bu. Kondisi iki mbok Dosana Pak. Misalkan kalau nanti Bapak Ibu kesulitan, saya kesulitan di aksi nyata, saya siap membantu. Saya siap membantu. Kalau mau berbagi file saya boleh diambil sebagai referensi panjenengan mengenai aksi nyata.
Oke, ya. Dan ini nggak mau masuk karena nggak ada sinyal. turunannya kertas. Iki umpan kali. Tapi coba coba. Aku tahu sambil plagiat. Ya Pak, maksudnya kata-kata iki ono sing ya iki ku digawe menurut aku dhewe. Iki mau panduannya ngono ya. Ini panduannya kok. Iki panduannya. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya juga sama. Bu Naila yuk, satu nggih Bu Naila. Ini yang ngoten kabeh aku. Kita melakukan tambahan. Dari rumah aku gitu. Di bawah ada apa? Oh, di bawah. Turun aja. Bapak. Kita akan tambahan siap Bapak Ibu. Ini mawar Sumbaka boleh ya hitung Bu Ani sama Bu Asi. Meringankan kita dari satu pendidikan oleh pelaksanaan tugas tambahan sebagai waka. Kemudian kita yang lain, Bu Novi bisa meningkatkan kinerja melalui tugas tambahan kepala perpus. Sama B bisa. Lanjut, kepala lab tidak bisa. Kemudian sebagai wanita Bapak Ibu, Bu Hayati Sambon, oleh Pak. Menyelamatkan lu apa Bu Mang? Aku gak observasi. Aku observasi. Pembina organisasi siswa Dokumen KTP aja. SK. Ayo observasi baik. Ini ada bisa dimasukkan ke sini. Kemudian tapi dipikirkan lagi ya, ketika pandangan klik salah satu tugas artinya konsekuensinya SK ada laporan ada. Oke, jangan hanya sekolah tapi di belakang ada komitmen untuk membuat aktivitasnya. Lanjut, sama PKB masa Pak bisa dimasukkan, sama PKB bisa dimasukkan. Komitmen administrasinya. Kalau dari saya Kemudian guru BM, bayar hasil penilaian jadi guru ini instruksi kawan jadi konsul tak sekolah saya khawatir ini organisasi yang kabupaten yang mengurus FG, MT bisa. Laporan disertai surat tugas. Sasi Januari. Sering urut Pak itu. Kan malah anak dari video. Oh, itu Jadi
Jane syutingnya saya berjalan Kak sih iso lho. Berarti suaranya awake dhewe kemerpiak iki mesti kan. Termasuk iki mau. Kunyuk mlebu termasuk awakmu iki mau ya. Ayo lagi. Kami masih diperngedit. Mas jenengan ajukan. Now this observasi. sing digoleki anjene ngono kuwi. Iya iya. Oh. Operator apa ya? Operator apa? Dia tak fotokopinya tak ngono. Mana Bu? Di sini kuwi seminar. Seminar besar ya. Terus apa? Perilaku. Perilaku kerja. Ini lho Bu. Apa perilaku? Belum ini. Ayo nek tak foto nih. Mungkin arep tak nggo kok. Apa nih? Iku iki tak kok kene sik. Oh iya di. Iku. Oh ini nomor 2 Bu Sufi. Berarti ini. Ini aku tak. Ini aku tak belum. Belum. Kalian Bu berakus Yang pertama dua.
Satu berapa? Terus yang perwujudannya berapa? Jadi dipotong nggak apa? Biasanya dipotong nggak? Ini cerita foto nih tak kira aku digeret kok kan. Kalau segini terus ada sampai itu. Menghargai nomor 1 ya. Ya, berarti lebih itu aku nih. Yang loyal menjaga. Ini apa ya? Ini apa ya? Gunanya umpan balik. Anak sidik mbak. Ini persis iki. Buatan nyentuh dewe enggak. Persis yo nantuk aku. Nah, enggak penting. Enggak Sama pani. Nek kacuk butuh telu. Pangan bener ini udah tinggal iki. Ya aku lain gak apa-apa persis iki. Maksudnya aja ketemu kabeh satu pun ini diisi kemale dijapane butuh. Yang siji penting siji. Iku sing ditulis sing beda ya pokoknya Bu. Nulis Bu Maria TikTok. Sing nyani tak tulis ning Quran iki padha apa ya mau dipudak aneh umpan balik iki lho. Terus ngomong sing nulis dadi aku nulis terus. Iya. Aku bocah dasaran. Bocah tak kene nih. Tak dikte siji. Ben ora padha. Aku dia mau bocah. Aku mesar kok model. Iku. Padahal aku ajaran P5 aku jenenge. Ini. Hah? Ya wis bacot aku tak ikut aku Sing Desember berarti gak iso. Februari ki aku metu nang PJOK. Aku mau PJOK 7. Ya akeh harus dijuk. era digital iki gimana lho era digital sing jenengan sering sing apa nih sing webinar apa sing itu sing webinar era digital nah iya era webinar itu aku ki wis iku ya wis apa jenenge iki ngantek metu sertifikat lho ora wong aku telat leh sing selawe iku pun medal lho Januari lah Januari lah pun medal dengan bukan iso dilebokno telat iku wis aku gak melu sing aku melu tanggal 5 sampai 8 Januari ono apa ora? Gak. Januari yen aku 16 sampai 19 wis metu. Lah iku dilebokno kan iso. Somben. Yo saiki iso kok. apa barang Aku kan iso sebagai peserta pelatihan. Lah iya maksudnya ora sok yen pas nginput anunan kuwi kan dipilah sik nek iya lah iya kan iki kan arek lebokno fisike. Sampai lebokno kok. Iya muridnya dipulangkan. Nggon apa iku nggon sing nomor iki. Sertifikat aku lagi iku. Lagi siji untuk 8. Iki lho sing iki to. Mau rong kita. Maksudnya pensi. Kayak ini. Nah terusan ceng dia juga termasuk webinar ini. Nah terusan sing Foto ketokno karena ya Dik, aja ketokno majikan wong lho. aja ketokno Pak Sugeng.
Jangan sentuh. Kamu nanti daerah pendukung caleg. Heh, piye ngene? Yo. Nah, ngono. Gak jumpa. Mingkem nambah. Apa kowe? Mingkem lambene. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pilih yo. Yo, Bu. Thank you. Nah, siapa sing arep nulis nang aku? Mana ya? Udah elas iku. Kok goreng. Tapi wis sertifikat piro ya? Sing kon jopo iku lagi siji. Iku lho kok temen tenan ora iku berarti tambah ngono ya. Tambah iki kan aku lagi rangkuman urung tak lanjuti rangkut mbah ya berarti. Iki tambah. Iku wis siji, lumayan ngono. Saya anu masuke nggon apa? Yuk, PN. Apa? Apa anune apa? Seminar lanjutkan. Iki nopo sing enak kan? Yo. Bukaane rangkuman. Iki rangkuman bisa. Iki Anu loro lah. Tambahin. Ya siapa apa lama sana ngono sih. Dan udah ya. Nah, terus iki kita instruksi kita tadi ini juga mau ngisi kule. pengembangan Ngisi iki wis bareng. sing siji berarti meningkatkan melalui peran iki berarti meningkatkan kompetensi nyata kurang jadi agak siji ayo pertandaan mungkin berarti Komunitas belajar gak tau ngono kayak Bu Hari ini ngono iku. Hah? Ngono komunitas belajar gak tau. iya tahu sing melok nang iki apa sing ya kaya ngene iki Iki mau praktek baik iki. Sing komunitas belajar sing di rungokno nek sore sak 2 jam untuk sertifikat, 2 jam untuk sertifikat. Iya, sing langsung seketika. Tahu. peserta kita Buat hari ya.